Woi, Kadrun, ada orang Islam ajak nyanyi lagu Yahudi Salam Alaikum, ente kejang-kejang kelojotan. Itu salam Yahudi, bodoh. Udah dapat videonya? Saya udah dapat. Ini orang mesti ditangkap ini. Betul. Antek Yahudi. Betul. Perlu kita telusuri juga sebenarnya Panji Gumilang nih antek Yahudi atau bukan kan? Ya patut kita duga seperti itu kan, karena memang Panji Gumilang ngapain juga ngucapin salam Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Yang baru mampir bisa klik tombol subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru teman-teman mendapatkan pemberitahuan. Kita udah berjilid-jilid nih membahas Al Zaitun. Mulai muncul komentar-komentar, oh percuma koar-koar, oh percuma bahas Al Zaitun. Ya termasuk juga para ulama, para kiai, para ustadz-ustadz di Indonesia kan juga sudah membahas tuh Al Zaitun. Ya ada aja yang bilang percuma dibahas-bahas Al Zaitun karena katanya tidak berdampak apa-apa. Ada beberapa komentar yang masuk seperti itu di channel saya. Ya yang lebih percuma itu yang mendiamkan. Pemerintah dan Kementerian Agama mendiamkan kesesatan Al Zaitun belasan tahun. Mulai dari tahun 2002 sudah ditemukan penyimpangan di sana tapi didiamkan. Itu jauh lebih percuma. Lah orang yang mengedukasi, para ustadz, para ulama, para kiai yang mengedukasi, para YouTuber yang mengedukasi, tentu itu bukan hal yang percuma. Masih mending ada yang mengedukasi, bukan hanya didiamkan begitu saja seperti pemerintah dan Kementerian Agama mendiamkan seperti itu saja. Adanya orang yang mengedukasi setidaknya bisa menguatkan iman, menguatkan akidah walaupun Al Zaitunnya belum ditutup. Tidak ada yang sia-sia dan tidak ada yang rugi dalam berdakwah walaupun yang kita dakwai belum mendapatkan hidayah. Insya Allah tetap akan dicatat oleh Allah sebagai pahala. Sekarang mari kita simak coba ya. Ini tanggapan dari Ustadz Abdul Somad mengenai Panji Gumilang yang mengajarkan salam Yahudi kepada santri-santrinya. Ini videonya ya. Jangan memasukkan anak karena bangunannya megah, rupanya aliran sesat. Bisa pula tuan syekhnya di depan santri, di dalam masjid, anak-anak diajarkan lagu. Lagunya Afeno salam alaihim, Afeno salam alaihim. Itu salam Yahudi, bodoh. Itu salam Yahudi, bodoh katanya ya. Udah dapat videonya? Udah. Saya udah dapat. Ini orang mesti ditangkap ini. Betul. Antek Yahudi. Betul. Kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Ya perlu kita telusuri juga sebenarnya Panji Gumilang nih antek Yahudi atau bukan kan? Ya patut kita duga seperti itu kan, karena memang Panji Gumilang ngapain juga ngucapin salam Yahudi. Di beberapa pidato-pidatonya juga memuji-muji Israel ya, memuji-muji kaum Yahudi yang ada di Israel. Jelas-jelas Yahudi di Israel itu kan membantai umat Islam di sana. Wajar jikalau kita umat Islam di Indonesia bertanya-tanya ada hubungan spesial apa antara Al Zaitun dengan Yahudi Israel, yang mana kita tahu juga bagaimana kekejaman Zionis Yahudi Israel kepada umat Islam Palestina. Merupakan suatu kekejaman kepada umat Islam yang parah sekali. Sebagai sesama muslim kita tidak tega melihat saudara-saudara sesama muslim kita diperlakukan seperti itu. Tapi anehnya di Al Zaitun yang berlabelkan pondok pesantren Islam terbesar se-Asia Tenggara malah memuji-muji Yahudi Israel, bahkan menyanyikan lagu salam Yahudi, dan itu diajarkan juga kepada santri-santrinya secara khusus diajarkan, baik itu nyanyiannya maupun tari-tariannya. Ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Itu salam Yahudi, bodoh. Dan saya nggak habis pikir, kok berani di Indonesia menyanyikan lagu Avenue Salam Alaikum. Itu Avenue itu we bring dalam bentuk pasten, jadi we brought. Kami itu datang membawa Shalom Alaikum. Itu setahu saya
itu dinyanyikan dalam rangka ibadah mereka Yahudi. Yang kedua, lagu itu dinyanyikan ketika misalnya sudah mau makan malam dalam perayaan besar. Yang ketiga, lagu itu dinyanyikan untuk kegiatan yang dimulai yaitu Freemason. Nah, itu semua dilarang. Itu semua dilarang di negara kita. Sudah banyak sekali dai yang protes kenapa lagu tersebut dinyanyikan di dalam masjid, terus pondok pesantren diajarkan kepada santri-santrinya. Ini kenapa harus seperti itu? Tapi di sisi lain ada juga yang mendukung Panji Gumilang, ya siapa lagi kalau bukan Abu Janda. Woi Kadrun, ada orang Islam ajak nyanyi lagu Yahudi salam alaikum, ente kejang-kejang kelojotan. Lah ente tiap hari assalamualaikum, emang ente pikir itu asalnya dari mana? Itu asalnya dari salam Yahudi salam alaikum yang dialkulturasi, diserap oleh Arab menjadi assalamualaikum. Jadi ngapain ente ributin lagu Yahudi tiap hari ente assalamualaikum, ente udah tasyabuh menyerupai Yahudi. Makanya jangan jogrok doang di Gaza, main ke Yerusalem supaya pinteran. Ya teman-teman sudah tahulah berdasarkan jejak digital Abu Janda ini arah perjuangannya kemana. Pokoknya segala sesuatu yang menyimpang, segala sesuatu yang melemahkan syariat Islam, pasti Abu Janda ada di situ dan pasti Abu Janda mendukungnya. Bahkan tadi sampai berani dia mengucapkan bahwa umat Islam yang mengucapkan assalamualaikum itu berarti udah tasyabuh sama kaum Yahudi gitu katanya. Berarti para ulama, para habaib, para ustadz, para sahabat, bahkan juga Rasulullah itu kan mengucap assalamualaikum, berarti kata Abu Janda tasyabuh kepada Yahudi. Nauzubillah, ini ngawur kalau ngomong. Ucapan salam itu sudah ada sejak manusia pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengucapkan salam kepada para malaikat. Ini keterangannya ada dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Disebutkan dahulu Allah menciptakan Adam alaihissalam yang tingginya 60 hasta, kemudian berfirman, pergilah kamu dan berikan salam kepada mereka para malaikat dan dengarkanlah bagaimana mereka menjawab salam penghormatan kepadamu dan juga salam penghormatan dari anak keturunanmu. Ucapan salamnya adalah assalamualaikum yang artinya keselamatan atas kalian. Lalu para malaikat menjawab assalamualaikum warahmatullah, keselamatan dan rahmat atasmu. Jadi intinya ucapan assalamualaikum itu sudah ada sejak Nabi Adam diciptakan. Berarti umat Islam saat ini yang mengucapkan assalamualaikum bukan tasyabuh kepada orang Yahudi. Secara arti bahasa memang hafenu shalom alaihim itu hampir serupa dengan assalamualaikum, yang sama-sama artinya adalah memberikan ucapan salam damai kepada orang lain. Tapi perlu diketahui teman-teman bahwa hafenu shalom alaihim, ucapan seperti itu selalu digunakan oleh orang-orang Yahudi dalam ritual agama mereka, dalam acara-acara keagamaan mereka. Kalau memang niatnya kita sebagai muslim mengucapkan salam damai sebagaimana assalamualaikum, kenapa nggak pakai assalamualaikum aja? Kenapa harus pakai hafenu shalom alaihim itu? Apalagi yang terjadi ini kan lingkungannya di masjid, pondok pesantren, diajarkan kepada santri-santri. Kenapa nggak pakai assalamualaikum aja? Kenapa harus pakai shalom alaihim gitu? Yang mana ini kan adalah ucapan yang sering digunakan oleh orang-orang Yahudi dalam ritual-ritual agama mereka. Wajar saja jikalau ada yang mengatakan itu tasyabuh. Berhati-hatilah dengan penyimpangannya orang munafik, karena orang munafik itu akan mencari 1001 macam cara, dalil, cocok logi untuk membenarkan penyimpangannya. Berbeda dengan orang yang tersesat, orang yang menyimpang karena memang kebodohannya. Orang-orang yang tersesat karena kebodohannya kita kasih tahu, dia bisa jadi langsung paham dan kembali kepada jalan yang benar. Tapi orang yang menyimpang karena kemunafikan, dia memang sengaja menyimpang ya karena tujuan tertentu. Bisa karena jadi cuan, bisa jadi karena ingin memang gak suka sama agama Islam. Orang munafik itu tahu yang mana yang salah, yang mana yang benar, tapi dia lebih memilih yang salah karena mungkin dia dibayar untuk itu, atau dia memang gak suka dengan kebenaran. Makanya orang-orang munafik ini bahaya sekali untuk umat Islam. Di dalam Al-Quran jelas sekali dalam surah An-Nisa ya, bahwa orang-orang munafik itu ditempatkan di keraknya api neraka, saking bahayanya. Semoga pembahasan kali ini ada kebaikan yang bisa kita dapatkan walaupun hanya secuil ya. Setidaknya bisa menguatkan iman kita, lebih mengingatkan kita untuk berhati-hati lagi terhadap ajaran-ajaran yang menyimpang dan kemunafikan dari orang-orang munafik. Maaf jika ada kata yang salah. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.